banyak orang itu salah fokus. Fokusnya itu ketika main TikTok langsung mau jualan, langsung mau omset besar. Padahal mereka nggak tahu cara ngumpulin penontonnya dulu. Oke. Ibarat kata kita buka toko kagak tahu cara datengin orang, tapi kita pengen yang beli banyak. Gimana ceritanya? Oh ya nggak bisa. Ketika ngonten, view-nya mandek di bawah 200 semua, tapi berharap yang beli ribuan. Kan nggak masuk akal, kan gitu. Nah Oke. makanya yang kita ajarkan itu Kita kasih solusi. Leo Giovanni. halo. Gila, datang lagi nih, gue datengin FYP spesialis nih. Thank you udah Ngakunya FYP. Mana nih? Tapi konten-kontennya Aduh. Sempat rame kan lu diserang-serang sama orang-orang ya. Iya, ternyata kerjaan sendiri. Parah gila ya. Kita kena prank semuanya, udah ke sudut emosi apa segala macamnya. Bro, gue manggil lu nih ada darurat, bro. Apa itu? Darurat yang kedua selain kemarin, TikTok Shop sempat ditutup. Dan yang kedua adalah daruratnya banyak pelaku-pelaku UMKM atau seller, mereka live, tapi kok makin kesini makin Sepi. iya, kenapa ya bro? Sementara di Cina, sehari jualan live streaming, influencer Cina, ini cuannya 45 triliun bro. 24 jam, Indonesia rekor kayaknya masih Dr. Richard Lee ya? 41 miliar. Tapi belakangnya M. Ini T. T. Dahsyat deh. Ini siapa namanya? Li Jiaqi. Li Jiaqi. Ya, jadi di sana tuh dia tuh sehari 45 triliun. Komisi berapa biasanya? Kalau di Indo itu 10%. Rata-rata ya, pukul rata. Anggaplah 10% juga ya. Sehari 4,5 T, men. Dahsyat. Kerja sehari 10 tahun kagak usah kerja lagi ya. Iya. Gue bingung nih. Sekarang kayaknya gaungnya nggak kedengeran, kenapa sih? Karena memang terlalu banyak sellernya. Atau pokoknya gue manggil lo ya seru lah ya kita bahas ya. Karena memang lo kan spesialis di FYP. Tapi gini bro, ada juga yang bilang katanya FYP nggak ada formulanya. Lo tau kayak gitu? Tahu. Jadi Nggak ada ilmunya kata FYP. Apa itu FYP nggak ada ilmunya? Gue malu nih sama-sama bikin konten yang sama deh. Katanya itu alah tipu-tipu aja katanya. ya menurut gua sih balik ke gini ya. Kayak Bang Dery kan juga ada ilmu marketingnya. Ya, oke. Nah, tentunya pasti ada juga orang yang bilang mana ada ilmu marketing. Bener nggak? Pasti tetap akan ada. Apa itu marketing 1.0, 2.0, 3.0? Gua dari dulu jualan produk kagak ngerti juga jalan. Paham? Ya, oke. Tapi secara nggak langsung itu sebenarnya mereka udah mempraktekkan tanpa mereka tahu ternyata. Nah, sedangkan kita itu di sini membahasakan trik-trik itu gitu loh. Oke. Supaya lebih mudah dimengerti. Oke. Oh, kita bahas deh mengenai fenomenal live sekarang nih kayaknya gaungnya nggak seasik dulu ya. Dulu kan Mama Louis, Koh Chun, Dr. Richard Lee, siapa ya lupa, CC Beauty apalah itu. Iya, ada Kak Adifa juga. Adifa. Adifa. Banyak lah rata-rata. Banyak. Top 40 kan ranking itu waktu itu ya. Sekarang kayak sepi-sepi. Karena dilarang. Hah? Kok dilarang? Jadi setelah TikTok Shop dibuka kembali, Uh-huh. ada himbauan gitu loh untuk top kreator untuk tidak menunjukkan lagi loh GMV. omset atau GMV. Makanya dulu itu kan ketika yang lagi ngejar-ngejar omset itu kan selalu ditampilin di belakang. Misalnya 30M, terus naik terus kan. Count up lah. Count up-nya nyala terus gitu. Cuman kan sekarang kita nggak pernah lagi lihat orang melakukan itu di live. Loh, gue baru tahu emang dilarang. Dihimbau untuk jangan. Kenapa? Karena katanya kan itu salah satu trigger penyebab si TikTok Shop ini kemarin ditutup. Oh, yang ngehimbau tuh justru kreatornya. TikToknya. Oh, biar kita nggak ditutup lagi nih. Bener. Kita pengen bangun bareng-bareng nih. Bener. Orang TikToknya. Lah kan sekarang udah aman. Izinnya udah di Tokped juga gitu. Tapi kan satu trigger ini bisa bikin domino efek ke hal-hal lain lagi gitu loh. Jadi mungkin mereka takut jangan karena hal yang sama terjadi lagi gitu loh. Oh, ngerti gua. Kemarin kan pada pamer omset ya, dalam tanda kutip pamer omset tuh Jadinya muncul keresahan. Akhirnya pedagang-pedagang di Yang tempat-tempat offline. pasar offline itu ikut menunggangi atau meyakini bahwa duit yang nggak masuk di kami, yang biasanya masuk kami menahun jualan di sini, di pasar dan lain sebagainya gitu ya. Oh, ternyata larinya pada ke sana, pada ke TikTok. Kan pada saat itu memang itu yang di push ya. Maksudnya narasi yang ada pada saat itu kan seperti itu. Iya. Gitu loh. Kenapa ketika orang-orang jualan di live TikTok bisa 41 miliar, kenapa? Sedangkan yang lain merasa penjualan turun di pasar-pasar. Gitu sih. Oke. Tapi masih ada harapan nggak dengan memamerkan omset,
tapi ternyata ada triknya. Iya. Ini mau gue Iya. bahas. Makanya gue ngundang lu, bro. Iya, karena dari balik lagi si orang ini juga nggak pamer omset Oh di iya. live-nya. Coba deh. Tadi gue nemuin ada satu video, bro. Heeh. Si influencer ini Lee Jiaki apalah itu namanya. Ternyata dia nge-live gini. Ya meskipun gue gak ngerti caranya ya. Tapi emang sengebut ini ngomongnya. Tuh, kita lihat ya. 我以为你会搬到后面要把对拉起来了。但其实我们给大家拍了照片 OK 有大的 OK 在桌面上举所有女生买一班。 Oh dia berdua gitu ya. 蚂蚁可 konsepnya 来了，你们有做别的 Lumayan 地方 mirip 做吗 ya dengan 我 live 们 di 所有同事都种草过它。 sini ya. Oke. Itu keranjangnya juga mirip kayak Shopee. iya. UI-nya 让我们的同事把它招回来了。 Oke. 给大家看一下，这是佳琦下面自己家里面用的。 Terus 对，这个 dia nunjukin HP 大概 kenapa? 1.6米左右对，这是我家的 Jadi setelah dipasang. Nah, jadi ini rak susun. Oh tampilannya kayak begini. Rak susun bener 然后 ditampilin. 其实啊 Oh berarti ini ada ilmunya juga. Harus nampilin nanti bagaimana tampilannya. Yes, kan salah satu ini kan namanya menunjukkan fitur atau product knowledge jadinya. Oh. Gitu loh. Oh, oke di pojokan itu bisa dipasang di sudut rumah lo apa segala macam kayak gini ntar tampilannya. Oh, biar ada gambaran ya. Kan orang nggak tahu nih bentuknya kayak gimana nanti ya. Karena dia kan rak susun tuh satu, ntar disambung-sambungin tuh sama yang lain kayak blok. Ini bagian dari ilmu. Pastinya product knowledge dan juga menjelaskan produk itu kan salah satu bagian dari ilmu. Ibarat kata kayak contoh misalnya Bang Dery nih nonton orang jualan. Iya. Pas ditanyain ini produknya bagaimana, kegunaannya apa, dianya aduh bentar ya, aku cek dulu ya. Kan jadi nggak yakin dong. Orang langsung bouncing keluar lah ya. Bener, terus kita itu kalau nge-live itu kan wajib jago menjawab keresahan dari si penonton. Misalnya tadi tuh, dia kan jualannya itu rak susunnya bloknya itu cuma 2. Tapi ternyata dari fiturnya sendiri bisa disusun sampai tinggi. Makanya tadi ditunjukin tuh fotonya. Nah, ini kalau kalian belinya banyak, nanti bisa disusun begini loh. Oke. Gitu loh. Jadi ya salah satu teknik live selling ya sebenarnya sama aja dengan kita. Mungkin dulu orang jualan di pasar kan juga begitu. Bagaimana cara mengajak orang yang lalu lalang di pasar untuk masuk ke tokonya, lihat produk-produknya, menjelaskan masing-masing ini produknya manfaatnya apa gitu kan. Ya sebenarnya konsepnya sama aja gitu. Cuman ini emang di platform yang berbeda aja. Oke, nih kita bahas ya, Le. Ini kenapa mereka bisa sampai segitu ya? Apakah karena memang ujung-ujungnya Indonesia kan nggak sebanyak itu warganya kayak di Cina? Atau kalau diukur dari sisi konsumtif, Indonesia juga konsumtif, bro. Yes. Yang digadang-gadang katanya kan oke, ekonomi kita nggak nyampe 7%. Atau banyak pengangguran. Nggak ada lapangan pekerjaan. Orang susah beli motor. Padahal motor katanya cicilannya murah. Tapi doyan jajan juga. Doyan nongkrong juga gitu ya. Malah Duit biasa, larinya kemana sih? malah menurut aku ya karena ini emang behaviornya itu loh belum shift. Jadi kayak misalnya di tahun lalu kan kita cerita-cerita tuh soal affiliate, Ya. soal orang belanja di TikTok. Tapi pada saat itu kan orang itu belum mengadopsi sepenuhnya. Oke. Masih yang kalau belanja itu ya di pasar mungkin ya atau ke toko. Tapi kan sekarang orang udah mulai terbiasa nih. Ya udah belanja ya di TikTok misalnya ya. Nah, menurut aku nih sekarang behavior customer ini harus di shift juga nih dan lagi nge-shift ke arah live selling. Jadi dulu kan kita itu seneng yang namanya itu window shopping. Jadi kita datang ke mall-mall, kita lihat tuh. Ya. Wah ini dari luar kacanya kita lihat di dalam itu, oh ini baju model baru nih. Nah sekarang shiftnya itu sudah ke arah live. Karena kan konsep nontonin live itu seperti window shopping. Oh, Bener tapi nggak? versinya di gadget, di digital. Versinya di gadget. Karena di China itu juga, jadi di China itu kenaikan live selling itu terjadi pada saat COVID. Karena di China itu COVID-nya lockdown-nya itu kan ketat banget. Ketat banget sampai di titik yang boleh ada di jalan itu cuman kurir yang antar makanan doang. Kan gitu. Oke. Sedangkan orang itu kan keinginan belanjanya nggak bisa dibendung. Keinginan window shopping nggak bisa dibendung. Akhirnya bagaimana? Mereka nonton live. Dan belanja. Makanya ketika COVID itu ada datanya. Penjualan live commerce di China itu naik pesat. Bahkan kalau nggak salah 5 tahun terakhir itu 6 kali lipat kenaikannya. Oh, wow. Iya, sejak COVID ya. Oh, oke. Dan kenapa juga gue panggil Leo ke sini, bro? Guys ya. Ternyata banyak yang lo bantu ya. Apanya? Jadi
ya banyak orang yang terbantukan gara-gara dia jadi afiliator, affiliate. Sekarang fenomenalnya gitu ya. Jadi gini deh, gampangannya gini. Ada orang mau jadi afiliator, mau jadi bikin konten yang mengafiliatkan deh sama seller gitu, produk-produk yang udah disiapin di showcase-nya seller. Tapi dia nggak ngerti cara FYP gimana. Makanya video pendeknya atau VT-nya itu kecil views-nya, boro-boro ada yang mau beli. Benar. Itu satu. Atau yang kedua, mereka live tapi sepi penonton. Nah sebenarnya nanti ada hubungannya sama buku yang lo siapkan di sini kan. Jadi ada yang satu trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Ada juga yang memang fokus untuk nge-live. Benar. Sampai rame penonton nih. Yes. Dan rame penjualan. Nah sebenarnya ya aduh nih warga TikTok, warga kasih solusi yang eksklusif ini untuk ngedapetin bukunya sebenarnya ini belum bisa dibeli ya. Yang itu belum launching. Yang mana yang ini? Yes. Oke, belum launching. Tapi nanti lu kasih eksklusif ya buat teman-teman kalau mau waiting list bisa ya. Boleh. Ya sebenarnya gue nggak pengen lo buru-buru untuk ngecek link deskripsi di bawah. Sebenarnya deskripsi juga udah gue siapin deh. Satu link waiting listnya itu kita batasi kalau udah menempuh limitasinya di dalam waiting list itu kita akan cancel. Jadi cepat-cepat dia dapat. Jadi waiting listnya nggak bisa banyak-banyak banget. Jadi mending lo langsung aja klik di bawah ya. Tapi kalau lo pengen nggak mau buru-buru simak obrolan kita juga nggak apa-apa. Tapi hati-hati, cepat-cepat dia dapat tuh. Ya sebenarnya eksklusif itu ya. Jadi karena launchingnya sebenarnya tanggal 12 ya. Tanggal 12. Ah nanti lo cerita gini bro, gimana sih sebenarnya metodenya mereka yang lo bantu kan banyak lo posting di akun TikTok lo gitu ya? Iya. Orang-orang yang memang sudah merasakan ilmu yang lo sampein, gimana caranya FYP, gimana cara live rame gitu ya? Sampai akhirnya lo bisa ceritain nggak before afternya? Dulunya mungkin dia nggak ngerti, sekarang dia tinggal nyayur penjualan apa segala macamnya. Oke, jadi kalau aku sendiri kan emang dari awal itu niatan itu pas aku ingat banget pas pertama kali kita podcast ini, itu bio aku kan mau membantu 1000 orang sukses di TikTok atau menghasilkan di TikTok atau FYP di TikTok gitu ya. Nah, karena 1000-nya udah lewat, sekarang udah ganti jadi 10.000. Wow, dahsyat. Nah, jadi emang tujuan aku dari awal itu aku merasakan hidup aku berubah karena TikTok. Iya. Dan menurut aku TikTok itu bukan sebuah tempat yang seperti pasar gitu loh. Kalau pasar, let's say aku jualan ayam, terus aku ajarin orang lain jualan ayam di pasar yang sama, penjualan aku turun. Tapi menurut aku kalau afiliator nggak seperti itu gitu loh. Oke. Malahan dengan aku ngonten, lu ngonten, kita bareng-bareng naikin produk ini. Dan kita bareng-bareng untungnya. Karena demand itu kan tercipta. Dari 2 orang, 3 orang, 10 orang ngonten hal yang sama. Atau bahkan, karena menurut aku di TikTok itu sekarang kita lagi early banget. Early banget. Jadi emang butuh sebanyak-banyaknya orang untuk coba jualan, coba ngonten. Supaya behavior dari pengguna itu juga berubah gitu loh. Makanya kemarin pada saat TikTok Shop tutup pun tiap hari aku nge-live. Padahal nggak bisa jualan buku kan. Dan siapa yang mau beli juga kan. Kan TikTok Shop tutup. Iya. Jualan buku seputar TikTok, optimasi TikTok. Ketika TikTok Shop tutup. Wah, boncos dong. Jadi nge-live-nya itu benar-benar ibarat kata berubah dari edukasi jadi sesi motivasi. Wah. Iya. Jadi semua tim aku minta karena kan yang nge-live nggak cuma aku ya. Aku minta tiap hari kita wajib nge-live. Tapi kan nggak bisa jualan. Tujuannya buat apa? Nggak apa-apa, semangatin aja. Jadi yang hadir kita semangatin. Nah, kita bilang nggak apa-apa konten dulu aja. Anggap ini sebuah kayak sebuah sesi, ada sesi liburan lah, sesi istirahat. Tapi istirahatnya jangan lu full kagak ngonten. Lu ambil kesempatan ini untuk latihan ngonten. Kedepannya ketika TikTok Shop udah buka lagi, lu udah ready. Gitu. Nah ini gue mau nunjukin sesuatu tentang yang tadi. Jadi gue kan tiap kali nge-live itu banyak yang ngasih testimoni nih bang. Iya. Ngechat di kolom komen. Gue selalu screenshot dan gue kumpulin di satu ini. Oke. Jadi ini baru gue kumpulin paling sebulan 2 bulan terakhir nih. Nah ini lu bisa scroll sendiri. Coba. Jumlahnya. Ini gue. Ini buset. Ini yang lu screenshot dari testimoni yang apa nih? Coba buka satu. Coba gue buka satu ya. Dan lihat pin komennya. Coba ya. Coba random aja baca apa. Gue random aja ya. Sebutin namanya juga. Enggak usah. Nggak usah ya. Kok terharu banget nih kemarin aku dapat komisi 700.000. Komisi apa affiliate? Iya. Wow. Alhamdulillah kok gue udah kebeli motor NMAX cash. Dahsyat. Dan itu nih. Alhamdulillah kok gue udah kebeli motor NMAX secara cash dari buku Koleo di akun affiliate. Buku yang mana? Buku yang ini dong, kan itu belum launching.
Buku ini bisa didapetin? Bisa, Bisa gue bantu teman-teman untuk klik link di Boleh bio banget. nggak? Klik link di bio, klik link di deskripsi. boleh. Boleh ya? Boleh. Nih gue taruh di situ teman-teman ya, gue sematin di situ tuh. Dan itu nggak ada yang sama ya? Jadi tidak ada komen berulang. Coba ya. Oke. Nih guys ya. Ini screenshotan setiap Leo live deh. Lihat deh. Tuh, banyak banget. Ini boleh nggak ini gua nanti di ujung obrolan atau Oke. mungkin di udahan ini podcast Oke. screen record aja bentar. Boleh. Kalau sekarang kan takutnya buang waktu kita ngobrol Iya, ya. Screen record nanti masukin ke tim gua, nanti sembari gua begini nih di sini nih muncul nih screen record Dan ya. itu tiap foto itu orang yang berbeda dan akun yang berbeda ya? Yakin nih? Yakin dong. Coba nih ya. Oke, Tomsko. Saya baru check out semalam beli buku ya. Belum juga di Wawa sama admin mentor. Hari ini GMV 400.000. Oh iya, jadi salah satu kelebihan dari teman-teman yang beli buku itu kita nggak cuman suruh baca sendiri, tapi kita itu ada sediain admin mentor. Istilahnya itu kayak bisa dibilang customer service seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah baca nggak ngerti nanya gitu. Oh, enak banget dong. Jadi begitu lo beli buku ini, dia nggak ngerti itu kayak ada scan barcode WA gitu. Ada nomor WA admin mentor, bisa nanya one on one. Kita nggak pakai grup-grupan dan bisa minta bedah akun juga boleh. Misalnya di akunnya lagi ada masalah apa juga boleh cerita. Karena kita itu full pakai manusia. Jadi kita bukan yang kayak chatbot ya. Kita bukan chatbot. Kita benar-benar manusia. Mentor lo banyak dong? Banyak banget. Wah dahsyat, bener-bener dibimbing dong ya. Benar-benar dibimbing. Nih gue baca lagi nih. Ko terima kasih banget ilmunya. Ko alhamdulillah penghasilan selama 2 bulan aku bisa beli motor. Ya Allah. Kira-kira seperti Ini itu. bukunya sakti nih. Ini kitab sakti nih berarti nih buat di TikTok nih. Memang tapi gue nggak heran sih buku ini banyak banget bro yang ngafiliatin bro. Gitu ya. Iya. Tapi dan rata-rata yang nge-affiliate-in itu sebenarnya banyak juga yang mereka itu beli sendiri. Faham maksud gue gini. Dia pengen ngafiliatin si afiliator ini jualan buku lo karena udah tahu bahwa buku ini terbukti. Kan poinnya kan gitu kan? Yes. Lah ngapain afiliator bikin konten buat ngafiliasi sama produk orang dari produk kasih seller, tapi produk itu nggak winning gitu loh. Iya. Ngapain buang-buang waktu aja gue bikin konten? Benar. Terus yang ada malah pansos. Iya. Ingat ya, misalnya gue nge-affiliatein produk orang, buku orang deh, anggaplah. Atau lah gue asal aja random. Buku itu belum terbukti moncer, belum terbukti manjur. Yang ada kan orang itu diuntungin, pansos jadinya. Iya. Gue nggak dapat apa-apa, potensi nggak kebeli bukunya. Dan bahkan kalau gue sembarangan ngafiliatin, yang ada kan kenanya nama gue. Misalnya Iya. contoh gue random nih, buku ini bagus, beli ya. Ternyata hasilnya zong. Orang itu nuntutnya bisa ke gue. Alah, yang ada besok-besok ketika gue afiliatin produk orang nggak percaya. Benar. Jadi hati-hati teman-teman ya, cara penilaiannya harus bijak nih. Lu justru harus ngelihat sudut pandangnya agak sedikit berbeda. Kalau ngelihat seorang afiliator menjual produk-produk seller, artinya afiliator yang handal-handal nih ya, harusnya lu harus punya satu nalar yang oke, naluri yang positif bahwa oh ini kan nggak sembarangan ya, soalnya nama dia dipertaruhkan dong. Iya. Makanya balik lagi jadi ini balik lagi ke kenapa sekarang itu kita nggak cuman fokus di affiliate, tapi harus bisa bangun trust juga kan. Karena kan kita nggak cuman sekedar mau sekali 2 kali dikenal oleh pembeli dan dia beli sama kita itu sekali 2 kali, tapi pengennya, oh aku udah pernah beli produk nih dari Bang Dery dan ternyata rekomendasi Bang Dery ini bagus. Itu. Next Bang Dery ada rekomendasi apa lagi nih? Itu. Kan that's the point of affiliate sebenarnya. Iya. Oke, nah ini nih. Lagi ya, nanti lu bocorin di sini ya. Boleh. Jadi gue tahu teman-teman jangan dulu buru-buru beli bukunya Leo yang ini. Nih dua-duanya udah gue siapin, terutama yang trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Itu sebenarnya udah ada produknya. Jadi lu bisa beli bukunya sekarang. Jangan dulu buru-buru nih beli bukunya. Lu pastiin dulu nih. Karena gue pengen lo dengerin dulu bentar sampai lo yakin baru lo check out. Oke? Nah, yang kedua adalah buku ini sebenarnya ini eksklusif. Yeah. Eksklusif untuk warga Kasih Solusi. Yes. Penonton Kasih Solusi itu bisa didapetinnya cara waiting list. Caranya gimana? Di bawah di deskripsi kalau lu lihat postingan ini lewat YouTube itu udah gue siapin tuh. Ya lu masuk aja di sana untuk waiting list. Nah, waiting list ini lah orang-orang terpilih. Jadi kalau memang udah rame udah limit kita tutup. Nah, jadi dibukanya karena sebenarnya tanggal 12/12. Yes, jadi kita launch itu 12/12, tapi khusus untuk warga Kasih Solusi.
boleh order sebelum itu. Sebelum itu. Yes, dengan Nah. harga yang spesial juga. Oh, oke. Nah, berarti tapi gue ngumpulin orang-orang ini di waiting list boleh ya? Boleh dong. Biar teman-teman gak lupa, ntar gue ingetin. Yes, Sama yes. Mimin kasih solusi diingetin. Mm-mm. Nah, caranya gimana waiting listnya nih untuk yang ini? Jadi bedanya adalah kalau yang trik konten dari nol itu ya, yang sampai FYP, itu adalah yang buat video VT-nya lah ya. Video organiknya lah ya, yang di luar Konten. live-nya, video Konten. kontennya, cara ngontennya, karena gimana caranya produk lu dibeli kalau lu produk lu nggak FYP gitu ya. Nah, kalau yang ini rahasia live TikTok-nya. Nah, ini waiting list. Siapa cepat dia dapat. Cara waiting listnya gimana? Untuk live yang ini ya, live rame, penontonnya apa segala macam ada di bawah juga tuh kita siapin. Gila, gue ngeliat yang ini sekarang gue gemeteran bro. Buku ajaib nih testimoninya. Oke. Buku ajaib, gue udah FYP jual properti di Depok, omset meledak di 50 per bulan. 50 bulan. 50 properti mungkin ya. Oh, di 50 per bulan. 50 properti per bulan. Yes. OTW beli tanah buat rumah. Wah gila, beli tanah men. Dari FYP beli tanah. Wah gila-gila, aku kebeli HP Android. Ini gue baca-bacain sedikit lagi ya. Nanti lu kasih tau Yes, ya yes. formulanya ya. Dan namanya nggak ada yang sama kan? Iya, beda-beda. Jalan hijrah. Kok kalau aku live jualan di warung sambil jualan tas affiliate boleh nggak? Oh, dia nawarin buat affiliate-nya. Iya, dia nanya. Aku kebeli HP Android, dulu terharu banget ya. Koko, thanks, bukunya bermanfaat sekali. Tadi saya cek komisi saya 19 juta. Nangis banget kok. Gila, komisi 19 juta. Komisi. Udah bersih tuh. Iya, orang kerja kantoran UMR. Aduh. Iya, semangat. Maksudnya semangat cari sampingannya kayak gini dong, keren gitu ya. Kok akun Piyik aku bisa ngomset. Akun Piyik itu apa? Akun kecil. Akun kecil aku bisa ngomset 50 juta per bulan. Nah, jadi kayak banyak murid-murid aku itu juga sekarang udah punya akun besar, akun kecil. Apa sih maksudnya? Jadi Buat akun apa? besar itu yang udah kembang duluan karena mereka masih punya waktu, mereka kembangin lagi tuh akun kecil. Misalnya yang satu bahas beauty, yang satu lagi bahas apa gitu, peralatan rumah tangga misalnya. Karena kan oke. ilmunya itu aku ajarin satu akun satu niche. Ah iya, setuju itu. Gitu. Jadi Setuju. ya ada akun kecil. Satu akun satu agar fokusnya sama ya di algoritma ya. Mm-mm. Jadi nggak bias algoritmanya. Takutnya lo beda-beda malah jadinya ngacak, bingung tuh algoritmanya. Koko kemarin aku WD apa? Withdraw, narik. Oh, narik withdraw ya. 2,6 juta. Hari ini aku withdraw 3,2 juta. Wah, gila. Gaji harian yang lumayan banget harian. Jadi gajiannya udah Per harian. hari narik 2,6 juta. Besoknya 3 juta. Enak. Oh, masih banyak banget ini. Ini gue klik lagi random nih. Coba nih. Jadi sesi ini ya, sesi baca tes. Sekarang bocorin. Gimana caranya bro? Yang ada di buku ini. Coba, apa sih yang lo ajarin ke mereka? Ya, kalau mau lengkapnya sebenarnya ada di buku. Tapi gue pengennya teman-teman biar nggak beli kucing dalam karung bro. Lo jangan bikin penonton gue jadi kayak judi. Ini asal-asal beli taunya dalamnya dia nggak tahu apaan. Ya, jadi sebenarnya di buku ini itu kita bahas itu intinya gimana cara konten itu bisa FYP ya. Iya pasti. Karena gini, banyak orang itu salah fokus. Fokusnya itu ketika main TikTok langsung mau jualan, langsung mau omset besar. Padahal mereka nggak tahu cara ngumpulin penontonnya dulu. Oke. Ibarat kata kita buka toko kagak tahu cara datengin orang, tapi kita pengen yang beli banyak. Gimana ceritanya? Oh ya nggak bisa. Ketika konten view-nya mandek di bawah 200 semua, tapi berharap yang beli ribuan, kan nggak masuk akal. Iya. Kan gitu. Nah Oke. makanya yang kita ajarkan itu apa aja sih trik-triknya yang bisa mempermudah konten kita itu FYP. Salah satunya yang tadi ya, fokusnya di satu niche. Terus ntar kita ajarin cara menggunakan hook yang baik, cara menulis skrip yang baik, call to action, dan banyak lagi ya. Semua tinggal cari aja di AI, di ChatGPT. Nggak Yes. gitu. Kan di Google banyak ilmunya. Yes, bisa. Jadi tapi balik lagi, ini kan berdasarkan pengalaman praktek. Oh iya. Pengalaman praktek. Nah, jadi contoh nih, ada hal-hal itu yang kita itu hanya bisa discover ketika kita sudah praktek. Contoh, salah satu trik ya, bocorin nih. Ya boleh, Bocorin. boleh. Iya Jadi, dong. Salah satu trik itu adalah ketika aku 3 tahun tuh aku ngonten, aku notice kalau misalnya ketika konten kita lagi ada yang FYP atau view-nya lagi naik dan kita hajar nge-live, secara traffic itu live kita terbantu banget. Nah, berarti apa? Berarti kan ketika kita tahu nih ada video yang lagi FYP, langsung hajar nge-live dong. Oke. Sedangkan selama ini orang-orang misalnya komplain kalau live-nya itu tidak rame, padahal mereka tidak duluan mencari konten yang FYP dulu.
Kan gitu. Mm-mm. Karena kalau nggak tahu ini kan selamanya bakal berputar-putar aja. Kok konten aku sepi ya? Jadinya live aku sepi ya? Jadinya konten aku sepi lagi ya? Jadinya live aku sepi lagi ya? Jadi kayak buntu gitu loh. Sedangkan ilmu-ilmu seperti ini nggak mungkin GPT tahu. Iya lagi. Ibu Wamen Stella ya? Siapa namanya? Stella Christie. Iya kan? Iya, Ibu Wamen. Ibu Wamen Dikbud ya? Kok Dikbud? Pendidikan sekolah tinggi apa sih namanya tuh? Iya. Ya itulah ya, Ibu Wamen yang prof yang di China. Dia bilang ada satu konten sepertinya sebelum beliau jadi Wamen deh. Wakil Menteri. Beliau berkata waktu itu lagi di mimbar gitu lah ya, di pidato gitu, kayaknya lagi pengajaran di mahasiswanya beliau. Dia bilang ChatGPT itu bohong katanya. Gila, berani banget beliau ngomong. Iya, katanya gitu? dia pernah ngetes. Oke. Dia pernah ngetes tentang di karang-karang. Jadi beliau nanya seputar, gue nggak paham lah istilah di ilmu biologi beliau ya, kalau nggak salah di biologi lagi ngetesnya tentang apa yang dimaksud dengan apalah bahasa biologi gitu. Itu ngarang padahal dijawab. Wow. Jadi lu nanya bohong misalnya. Kayak gue misalnya nih, coba terangkan dong marketing 27.0 gitu ya. Iya. Misalnya gitu kan. Karena katanya itu lagi rame banget di Amerika. Misalnya gue ngomong gitu kan. Iya. Dijawab, Bro. Dan seakan-akan ada aja gitu. Iya. Bu Amen tuh, Bu Stella keren banget. Prof Stella tuh keren banget. Jadi dia kasih 2 pertanyaan kalau nggak salah. Oke. Yang pertama tentang apa istilah apalah tentang biologi. Yang kedua apa gitu, gue lupa. Lu lihat ya, banyak potongan-potongan videonya waktu di YouTube itu kalau nggak salah itu sebelum beliau jadi menteri ya. Wakil menteri ya. Yang kedua tuh tentang apa gitu. Ya misalnya gue tentang media gitu. Ya kan, katanya ilmu broadcasting yang dinamakan dengan the shoot a camera of the bla 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 misalnya gitu ya. Iya. Ya kan, itu buat ningkatin traffic. Dan itu lagi rame banget di Argentina misalnya. Iya. Kan kibul banget deh gue. Iya. Dijawab, Bro. Dan dia iain. Iya, ada istilahnya adalah Argentina menurut katanya. Makanya beliau bilang katanya bahasa simpelnya kalau menurut gue tangkap, jangan lu mau terbodohi atau terbudaki melulu dengan ChatGPT. Kalau enggak lu nggak bisa berkembang gitu loh. Dan menurut gua balik lagi ya, kayak misalnya gua konten, kayak gua udah mulai sedikit banyaknya memanfaatkan ChatGPT ya untuk konten. Tapi nggak yang sampai di titik gua membiarkan si AI ini apa ya, kayak mendangkalkan ilmu berpikir gua gitu loh. Prof Stella bilang begitu. Silakan Gitu. pakai, tapi itu menjadi sebuah gandengan lu aja. Yes. Sebuah kalau nggak hujan payungnya nggak usah dibuka. Ngerti nggak sih? Yes. Ya, jadi lo pakai payung kalau lagi hujan atau panas aja. Jangan nggak ada hujan nggak ada panas, lo pakai payungnya. Kayak nggak ada efeknya gitu loh. Nah, beliau berkata kayak gitu. Ya kalau misalnya lagi lo butuh tuntunan, butuh satu insight biar agak lo seger pala lo gitu ya. Ada insight baru atau mungkin ada apalah ya baru lo pakai. Tapi fundamentalnya lo udah punya. Iya. Karena balik lagi ini sama halnya ya dengan let's say misalnya nih, gue lumayan amazed itu ketika tahu lu nggak pakai ini list pertanyaan nggak pakai GPT kan? Enggak lah. Dan apa spontan aja kan? Iya kan, gue belasan tahun jadi penyiar radio. Menurut gue salah satu hal yang membuat ini pendapat pribadi ya, membuat podcast kasih solusi itu beda. Gue merasa pertanyaannya itu bukan template GPT gitu. Okay. Sedangkan gue tahu sekarang itu pasti banyak lah interviewer yang ya udah aku mau nge-interview si Bang Dery nih. Dia itu seorang bla 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 bla. Tolong kasih aku 50 pertanyaan. Iya. Dan kayak kerasa gitu. Jangan kayak gitu, Bro. Gue pernah diundang di podcast. Ya gue gak mau nyebutin channelnya apa ya. Begitu gue briefing di ruangannya, dikasih kertas gue. Apa itu isinya? Bang, nanti aku nanya ini. Jadi gue suruh baca apa pertanyaan yang akan ditanyain ke gue. Lah, gimana sih gitu. Bang, nanti aku nanya ini. Ya udah, nanti jawabnya sesuai pertanyaan yang itu ya. Terus pas gue baca, kok kayak ChatGPT ya gitu ya. Gue nanya, gue baca aja. Oh ya udah ikut aja gitu. Iya. Oh baru pertama kali gue diinterview di sebuah podcast begitu ya. Jadi suruh baca, nanti pokoknya ada pertanyaan yang gitu, abang jawabnya sesuai dengan yang itu ya. Lah gue diatur gitu. Mending lu podcast bareng si GPT GPT gue mau nolok. Iya. Gue mau nolok. Oh ya, halo guys. Jadi buat teman-teman yang nanya kenapa gue bisa begini, kemudian gue mau nolok. Pertanyaan pertama. Ya udahlah ya, itu pilihan dia masing-masing ya. Tapi kayak gitu memang karena bukan praktisi kali mungkin ya. Maybe dan balik lagi ya tetap ada limitasi lah. Tetap ada limitasi mau AI itu secanggih apapun. Yang namanya kita TikTok itu cepet bang. Ya. Gue main TikTok itu kan
aktif konten itu udah 3 tahun terakhir. Dari keranjang kuning belum ada, keranjang kuningnya pas ada masih jelek, TikTok Shop-nya naik, TikTok Shop-nya tutup, TikTok Shop-nya ada lagi. Dan itu semua masih dalam waktu 2 tahun terakhir maybe. Jadi secepat-cepatnya AI bisa keep up juga tetap butuh ada orang yang memang ada di lapangan dan dia tahu apa yang terjadi di lapangan. Kira-kira seperti itu sih. Tapi lu sendiri jualan nggak? Masalahnya itu Jualan teman-teman. dong. Teman-teman ngiranya tuh lu lu kaya bukan dari jualan kali gitu. Yang pertama belum kaya ya teman-teman ya. Cuman yang kedua itu kalau nggak gitu dari mana dong? Kita di TikTok itu nggak ada AdSense. Beda dengan YouTube. Kita kalau YouTube itu ya walaupun nggak gitu gede ya, yang aku dengar ya. Tapi at least itu kan dengan kita ngonten, view banyak, dapatlah duit. Ya. Kalau di TikTok kita nggak jualan, kagak ada pemasukan. Mau dari mana? Mau view kita 20 miliar pun kagak ada duitnya dari TikTok itu. Nah, cuman kan kita dengan audiens yang udah kita punya, kita jadinya bisa affiliate, kita bisa jualan produk sendiri, kita bisa nge-live jualan dan lain-lain gitu. Itu sih cara monetize utamanya dan juga bisa diajak kerja sama brand-brand ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, brand-brand maksudnya endorse. Jadi di TikTok itu aku lumayan beruntung itu karena aku aktif sebagai kreator, afiliator dan juga seller. Sellernya apa? Kan jualan produk sendiri. Oh, produk sendiri. Oke. Produk sendiri. Kalau afiliator? Afiliator aku nge-affiliatein produk orang. Contohnya? Produk-produk skincare, produk-produk ring light gitu ya. Iya. Bel. Kan ada tuh bel yang kalau orang nge-live itu kan seneng Tahu. teng. Iya. Nah, itu randomly aja gitu pas aku nge-live. Kak, belnya beli di mana sih? Oh, serius nih mau kembaran nih belnya. Gua tambahin tuh, plep, kejual puluhan. Oh, wow. Jadi kayak ya kalau kita di TikTok ya pasti harus jualan untuk menghasilkan. Oke. Either you sebagai affiliate atau sebagai seller atau nyari kerjasama dengan brand. Tapi menarik ya, trik yang pertama tadi udah dibocorin sama Leo mengenai lu kalau mau live lagi momentumnya lagi pas lagi FYP. Berarti artinya lu bikin konten FYP dulu, cara ngerti dulu ya buat FYP, abis itu lu jualan, abis itu lu live. Yes. Dan itu berasa memang trik itu tuh. Nah makanya berarti kalau gitu harus beli dua-duanya dong bukunya. Ya pastinya. Jadi lebih ke ini duluan, baru live. Karena nyambung gitu. Karena kan nggak semua orang itu mau fokus di live juga ya. Gue pengalaman pribadi teman-teman ya cerita ya. Ketika gue live dengan konten yang sebelumnya, ini kan kita berbicara konten terakhirnya kita kan? Iya. Iya kan yang paling real dan paling dekat itulah ya. Dengan 40.000 views, bukan nggak bersyukur ya, tapi menurut gue oke lah gede 40.000. Dan dengan yang 1 juta views, gue live yang 40.000 itu, pas gue live itu maybe 400, 300, 500 gitu ya. Pas 1 juta itu 1.600, 1.500, emang begitu ya bro? Dan ini karena gue ikutin TikTok lu juga kan bang. Lu ingat nggak pas yang ini momen yang video lu yang rame banget yang ngebedahin air mineral. Iya, itu tahu. kan naik banget. Iya. Ketika itu lu live kan penontonnya parah, meledak. Iya. Oke. Jadi itu hubungannya sebenarnya. Cuman ya balik kenapa hal-hal seperti ini tidak bisa diberikan oleh ChatGPT dong? Iya. Karena kan dia nggak praktek gitu loh. Oke. Kan harus kita yang memang sudah praktek dan kita membaca pola tersebut dan kita mau share ke orang lain. Ini polanya. Gitu. Satu lagi coba. Berarti tik FYP-nya. Gue pengen tahu dulu biar nanti ujung-ujungnya ke live-nya juga jadi lebih. Oke, ini lebih akurat. mungkin kita ambil dari sisi afiliator ya. Iya. Khusus untuk afiliator. Sekarang itu pemilihan produk sangat penting. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau merasa kok aku jualan susah naik ya, bikin konten keranjang kuning susah naik. Mungkin salah satu alasannya karena lu jualin produk yang nggak lagi trending dan nggak dikenal. Sedangkan produk itu punya traffic sendiri. Kebayang nggak? Oke. Kita ambil contoh satu produk yang misalnya di kategori beauty ada satu serum misalnya. Ini serum lagi viral banget, lagi trending banget. Semua orang lagi ngomongin nih serum. Iya. Tiba-tiba nih kita ngonten jualan si serum ini. Oh iya. Tentunya akan lebih mudah trending dan lebih mudah viral dong ketimbang kita jualan serum yang orang bahkan nggak pernah kenal, nggak pernah tahu.
Berarti cari aja yang di best sellernya gitu. Bener, salah satu triknya ya itu. Hmm. Salah satu triknya itu ya itu. Nah, jadi karena produk punya trafficnya sendiri. Sudah ada orang-orang yang memang into produknya. Mereka mungkin udah ada planning mau beli. Mereka mungkin udah pernah nonton si produk ini dijelasin oleh influencer lain. Iya. Gitu loh. Ya makanya pentingnya juga si seller juga bangun brand, bangun konten agar dilirik sama afiliator. Bener, nah makanya kenapa akhirnya aku bisa nulis 2 buku ini, karena ya beruntungnya melihat TikTok itu nggak cuma dari satu sisi. Kadang kan ada orang melihat TikTok itu hanya dari sisi afiliator. Maka pastinya pendapat dianya ini akan condong ke afiliator. Kalau seller akan condong ke seller. Kalau kreator akan condong ke kreator. Jadi kan pendapat ini kadang bisa bias. Ya. Nah kalau gua kan melihat dari 3 sisi. Gua juga 3-3-nya. Jadi kadang gua bisa mengambil poin netral gitu loh. Apa keputusan ataupun hal trik-trik yang sebenarnya beneficial itu nggak cuma untuk satu sisi tapi juga ketiganya. Makanya tadi benar banget, kalau seller itu juga wajib nge-brandingin produknya mereka supaya afiliator mereka lebih gampang jualannya. Nah itu. Gitu. Kalau lo mau jadi afiliator dengan quote personal brand atau mungkin dipercaya sama brand, lo belajar sama Leo. Ya kan gimana caranya bikin konten yang seller juga happy gitu loh dengan konten-konten yang lo bikin juga proven terpercaya gitu kan. Yes. Produknya laris gara-gara trik-trik lu kan saat lagi nge-live udah rame penjualannya apa segala macamnya. Ini ada di bukunya Leo ini yang sebenarnya waiting list ya. Yes. Nanti keluar di tanggal 12 tapi kalau lu pengen waiting list dan pasti special price dan juga eksklusif, dapat kabar duluan, bisa beli duluan, itu sebenarnya gua cantumin waiting listnya, linknya ada di bawah. Nah, kalau untuk dari sisi sellernya atau si pemilik brandnya gimana cara bangun brand agar potensi dicaplok sama afiliator. Nah, gue bisa ngajarin lu tuh. Iya. Asik. Wajib dong. Mau nggak lo kalau potensi bahkan brand lu tuh ntar potensinya adalah di-invest sama close the door. Wow. Gue bisa ceritain pengalaman gue. Ya boleh lah gue tambahin lah ya. Ini kan gue sebenarnya lagi pengen belajar juga sama Leo. Tapi kalau untuk seller nih, biar lu diambil sama afiliator, produk lu winning, perform. Nah, gue juga bisa ceritain lo, gue bantu ya untuk lo gimana caranya bangun brand si para seller nih khususnya nih ya. Gue bantuin tuh. Ini pengalaman gue ketika gue jalanin kasih solusi kita berapa ya Dim ya? Setahun apa 2 tahun gitu ya. Itu bisa diinvest sama close the door tanpa pitching, tanpa bangun proposal. Kalau lo pengen disamperin sama investor tanpa bikin proposal, bangun brand efeknya kayak kasih solusi. Nah itu gue bantuin teman-teman ada di bawah tuh. Itu cerita pengalaman gue. Pure gue bagikan ke lo semua. Itu ada belasan bab gitu. Lo tinggal contek aja ilmunya. Nah bro, balik lagi ke bagaimana cara FYP dan lain sebagainya. Kalau buat teman-teman ada yang masih berkata, masih kekeh, katanya FYP nggak ada ilmunya bro. Oke. Itu algoritma aja ya, karena sama-sama bikin produk yang sama itu juga beda-beda hasilnya kok. Gitu. Nggak ada jam posting, nggak ada ya, itu udah gimana robotnya bekerja. Maksud gua berarti sia-sia dong. Simpelnya gini, kan algoritma, balik ke algoritma itu kan sistem. Yang namanya sistem itu kan kita bisa pelajarin. Ya. Kalau misalnya FYP itu dalam tanda kutip nggak ada caranya lah, kita anggap aja FYP itu hoki misalnya, kan banyak yang bilang seperti itu. Jadi gimana bisa Bang Dery posting konten tiap kali rame misalnya? Kan pasti Bang Dery udah tahu juga gitu loh. Iya, gue pakai formula sih ya. Iya, hooknya gitu apa segala macamnya ya. Dan banyak juga kreator-kreator lain tiap kali posting rame. Itu kan ada formulanya. Mungkin formulanya itu masing-masing bisa berbeda, tapi tiap orang punya ilmunya masing-masing. Gitu. Kalau trik lu gimana? Di 5 detik pertamanya boleh tahu nggak? Bocorin ya sebenarnya di buku yang lengkapnya ya. Yang paling penting itu pastinya hook. Hook itu udah yang paling penting karena kita main di TikTok, yaitu short form. Kalau di YouTube kan kita milih thumbnail. Iya. Kalau TikTok kan gak ada thumbnail dong. Thumbnailnya itu adalah ya 3 detik pertama kita. Gak suka skip, gak suka skip. Jadi hook itu juga kita pakai, dan hook itu kan gak cuma satu jenis, banyak jenis hook. Apa kata-kata visual biasanya hooknya mainnya yang paling kuat apa? Nah jadi hook itu ada kombinasi dari visual, ucapan, sound effect, dan juga visual, ucapan, sound effect, dan juga teks headline. Oh, POV ini. Yes. Jadi kombinasi antara semuanya, ketika headline-nya pas, aksi yang ditunjukkan di videonya pas, sound effect-nya juga heboh
gitu ya. Heeh. Dan juga apa yang diucapkan oleh si kreator ini pas, ya itu yang memikat penonton gitu loh. Tuh. Nah makanya banyak juga ya teman-teman di sini tuh sekarang misalnya konten, yang bedain posting dengan konten. Posting itu bukan berarti kamu sudah konten. Kebayang nggak? Oke. Karena sekarang itu banyak afiliator misalnya bilang, kok konten aku nggak FYP ya, jualan nggak rame, tapi kontennya cuma begini bang. Misalnya nih termos nih, begini ya, ntar zoom in, zoom out, pasang lagu, kagak ada penjelasan si botolnya, kagak ada hooknya, kan gitu ya. Iya. Nah jadi itu sih kenapa perlu belajar, ada triknya. Bro, sorry banget deh. Kali ini gue setuju sama Leo ya. Karena gue juga nggak suka sih. Apa ya? Kurang sepakat sih begitu lo ngomong kayak FYP itu nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya. Dan kalau gue boleh jujur, tapi gue nggak menyebutin namanya karena untuk menjaga aib juga ya. Oke. Bukan aib juga sih, ini kan pilihan dia sih sebenarnya ya. Jadi bukan benar salah, tapi pilihan. Ada sebagiannya yang duduk di sini juga, bro. Gue kadang kayak mau gue bantah, tapi gimana? Tapi lu bantah nggak pada saat itu? Iya, ada yang gue bantah. Oh oke. Pastilah. Apa itu? Ya gue bilang ada ilmunya. FYP ada ilmunya, benar. Oh, ada yang bilang FYP. Oh, ada. Duduk di sini. Iya. Iya, gue harus benarkan. Oke. FYP nggak ada ilmunya itu. Nggak ada ilmunya gimana? Coba lu bikin video ngasal. Okay. Lu pun juga mungkin nggak sengaja juga sebenarnya lu lagi masuk ke fundamental FYP. Yes. Fundamental ilmu gitu. Jadi mungkin karena lebih ke seperti ini ya. Banyak orang itu dia itu bisa konten, tapi dia tidak bisa membaca pola. Nah, jadi mungkin selama ini cara dia ngonten itu sudah benar dan ada polanya. Tapi karena dia tidak bisa membaca itu, dia menganggap kalau selama ini dia tidak ada polanya. Oke. Kebayang nggak? Iya, Nah, jadi mungkin itu salah satu alasan mereka menganggap kalau FYP itu ya hoki aja gitu. Kalau yang kemarin itu bapak-bapak yang lu samperin itu, yang lu Pak ngirimin Basri. Pak Basri ya. Nah itu boleh ceritain nggak itu kan kita berbicara mengenai affiliate juga ya sekarang obrolannya. Nah lu kan ngirimin video katanya dia nonton dari Kasih Solusi affiliate. Yes. Dan lu kenapa bisa di situ bro? Nah jadi gini ceritanya cerita itu. Gimana sih? Ceritanya itu jadi lagi di malam-malam ini, gue lagi scrolling HP, gue kan sering baca siapa yang mention gue atau ada yang ngonten nge-tag gue kan. Tiba-tiba ada yang nge-tag gua di postingan Pak Basri. Pada saat itu Pak Basri lagi megang buku ini. Wow. Bener-bener lagi megang buku ini nih. Nah, salah satu murid gua komen, "Kok ini dibantu kakeknya nggak tahu cara nambahin keranjang kuning." Nah, gua buka dong. Kontennya emang kagak ada keranjang kuning, cuman dia jualan. Jualan apa? Buku aku. Jadi sehat selalu Bapak Ibu, ini Pak Basri lagi belajar dari FYP spesialis bla 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 bla. Tapi kok kagak ada keranjangnya nih, orang ngapain gitu kan. Terus kan gue panik dong. Panik itu karena harusnya tiap murid itu di kontak admin mentor. Itu berarti apa? Tidak mungkin ada murid kita yang tidak tahu cara menambahkan keranjang. Wow. Jadi awalnya itu kenapa gue mau bantu si bapak ini hanya karena gue takut ada miskom di antara admin mentor dan murid. Oke, ya karena lu punya tanggung jawab di situ. Bener, akhirnya gue tanya ke admin mentor, bapak ini nomornya mana? Gitu loh. Terakhir aku mintain nomor si bapak Pak Basri, udah malamnya kita kontekan. Ternyata bukan nggak ditambahin keranjang kuningnya, tapi beliau kena pelanggaran. Jadinya memang di malam itu semua videonya keranjang kuningnya hilang. Pelanggarannya apa? Jadi kemarin itu pelanggaran yang dilakukan itu apa ya, lupa ya. Kalau nggak salah overclaim. Jadi ada satu produk itu dia dinilai overclaim. Cuman terakhir juga kita bantuin. Jadi aku ajak salah satu tim TikTok untuk bantulah. Gitu. Jadi aku pas banget tuh aku mau datang ke rumahnya beliau. Aku sekalian ajak tim TikToknya untuk ngehandle. Karena kan urusan pelanggaran ini nggak ada kuasanya di aku nih. Yeah. Aku juga kreator nih, nggak tahu ngapa-ngapain. Cuma kalau tim TikTok kan bisa dong bantu dari. Ya. Tuh enaknya beli bukunya atau belajar sama Leo langsung guys. Jadi artinya dia timnya kooperatif sekali ya. Jadi begitu ada masalah, gercep admin mentor lah apa segala macamnya. Jadi nggak cuma sekedar belajar ilmu putus. Ya udah lewat begitu aja. Lu cari tahu sendiri lah apa segala macamnya. Karena murid-murid aku kebetulan banyak banget itu yang ibu rumah tangga, bapak-bapak
ibu-ibu. Bukan yang di bayangannya itu kayak orang-orang yang pakai iPhone, kerjaannya misalnya di kantor-kantor tinggi, anak-anak muda. Bukan seperti itu, Bang. Banyak kan murid-murid aku itu ibu rumah tangga, bapak-bapak, emak-emak, yang mereka di sela-sela kesibukannya mau mencari tambahan dari nge-live, dari ngonten. Gitu loh. Oke. Makanya aku juga selalu bilang kan ke murid-murid itu, gue bukan tipe yang mau ngejanjiin jual mimpi gitu loh. Gue nggak pernah bilang lu belajar dari gue, lu bakal kaya raya. Iya. Goalsnya nggak kesana. Goalsnya ibarat kata dari sela-sela waktu lu ngonten, bisa lah lu nambah uang jajan. Udah, gitu doang. Tapi malah kebelinya tanah sama motor. Ya, beberapa. Bahaya nih buku nih. Iya. Iya. Ya jadi arahnya itu emang kesana. Jadi makanya akhirnya itu bisa jadi kenal dengan Pak Basri. Ya. Gitu loh. Dan akhirnya ya kita juga bantu ngonten-ngonten juga lah. Keren. Sampai anak kecil waktu itu sempat yang apa beli AC apa? Bapaknya nggak mau beliin. Oh, CCTV. CCTV kok AC sih? Iya. Iya kan? Tapi itu gimmick ya. Yang mana? Iya, ini aku nggak pernah ceritain sih. Cuman ya udahlah toh ceritanya udah lewat juga kan. Jadi yang CCTV itu semua udah dinarasiin. Sama siapa? Sama aku dong. Idenya... Jadi udah gua narasiin. Oh. Gitu loh. Indonesia kecelek juga dong. Iya, kira-kira ya Bang, masa bisa pas banget gitu loh. Oke, kita cabut ya. Pas banget gua udah di sana nih. Nah, nggak mungkin. Gitu loh. Okay. Harusnya sih kalau netizen itu nalar ya. Jago dari awal udah banyak yang udah kebaca sih dari awal. Gitu. Ya itu lucu-lucuan lah. Lumayan itu, Bang. Gua total dapet 70-an juta view dari satu campaign itu. Ujungnya apa? Duitnya monetize-nya kemana? Profile visit gue meledak. Jadi gini, mungkin sedikit teknis penjelasannya itu adalah pada saat itu kondisi iklan gue itu sudah mandek. Gue mau ningkatin spending iklan dan satu-satunya cara untuk naikin ini adalah gue harus perbanyak profile visit ke akun gue secara signifikan. Itu trik dari mana lagi? Yaitu dari teknik iklan lah. Di buku ada nggak? Nggak ada. Karena kan iklan. Pelit banget loh, nggak dimasukin ke buku trik-trik begitu. Ntar kita cobain ya. Iya. Kita coba Nah, gimana? Jadi kan lu ngiklan di... Lu pernah ngiklan nggak? Enggak lagi. Ngiklan di Facebook, di TikTok. TikTok kita nggak pernah ngiklan, kita organisme bro. Oke, nah jadi kan karena gue jualan. Kita ngiklan di Meta itu juga coba-coba. Karena gue punya media kali ya. Beda-beda caranya ya. Kalau gue memang... Iya, insya Allah dengan kekuatan media, kekuatan organik kan beda-beda caranya ya. Yes, jadi gue ada ngiklan karena emang produk-produk ini kan nge-convert itu perlu ada repetitif munculnya. Malah gue pengen belajar cara ngiklan, cara setting iklan gimana sih di TikTok, gue nggak tahu. Setelah dijalanin, biasanya kalau seller itu akan menemukan satu masalah, di mana mereka udah ngiklan nih di satu titik, spendingnya nggak bisa naik lagi. Kok bisa? Karena impressionnya udah mandek. Ibarat kata gini, let's say lu satu hari lu mau spend iklan 1 juta. Tapi ternyata setelah dijalankan berhenti di 500.000 dan itu nggak pernah bisa naik lagi. Lu berapa ngiklan sehari? Lumayan lah. Ya sebut aja berapa minimal lah. Paling kecil. 10, 5 lah. 5 juta sehari? 5 juta sehari. Yes. Karena ada beberapa produk kan. ROAS-nya? Nah, ROAS-nya ini ngerti ROAS. Enggak kan gue ngerti edukasinya, tapi kan gue gak pernah setting. Kan gue kan harus media tuh harus belajar paham edukasi biar narasumber ada yang ngajak ngobrol, gue mau jadi dimarahin ketua asosiasi jurnalisme gue. Lebih gampang nih kalau udah kenal ROAS. Jadi ROAS itu selalu berbanding terbalik dengan jumlah spend. Kalau kita mau spending kita naik, ROAS turun. Nah di sini gue nggak paham nih, apa nih maksudnya? Let's say lu hari gue taunya return on ad spend. Misalnya hari ini lu ROAS itu 5. Berarti lu bayar 100.000, omset 500.000. Iya itu kan, itu gitu. aja edukasi gue sebatas itu. Tapi kan goals kita itu mau ROAS-nya setinggi mungkin, spendingnya setinggi mungkin dong. Iya. Bener dong. Iya. Kalau bisa ROAS 10, gue bisa nge-spend 10 juta. Bener dong. Oke, biar dapat 100 juta. Biar dapat 100 juta. Tapi dilemanya itu biasanya kalau kita mau naikin jumlah spend, ROAS ini pasti akan turun dari 5 jadi 4 jadi 3. Karena emang konsep iklan itu seperti itu. Gitu loh. Jadi akhirnya kemarin itu gue ketemu dilema yang sama.
Nah, satu-satunya cara untuk supaya ROAS bisa naik dan spending bisa naik adalah naikin impression sebanyak-banyaknya. Pada saat itu gue berasumsi seperti itu ya. Oke. Nah, jadi ini memang ya trial aja gitu. Akhirnya gue pikir gimana caranya untuk bikin satu gimmick yang murah tapi impact. Low cost, high impact. Yes, jadi akhirnya gue bikin lah itu konsep campaign-nya lah. Biar visit profile lo gede. Bener, karena gini loh. Nih orang udah masang CCTV nih. Kan ribut tuh. Itu gue belum masuk tuh. Cuman gue lihat, wah ini bisa nih gue tunggangi lah istilahnya. Lo goreng lah. Gue goreng. Ya udah, sini deh gue beliin motor deh. Nah tiba-tiba gue dateng beliin motor dengan syarat CCTV-nya dicabut, kan semua orang yang nonton bakal pengen tahu siapa ini Leo Giovanni, siapa ini FYP spesialis. Kok randomly dia mau beliin motor. Oke. Gitu loh. Dan memang di saat itu profile visit gue meledak banget. Meledak segila-gilanya lah udah. Wow. Iya. Wow. Karena 70 juta impression tadi kan. Akhirnya ujung-ujungnya apa hubungannya sama si ads tadi? Ads gue turun. Maksudnya ads gue itu secara spending jadi bisa naik, secara ROAS naik. Oh, di saat lo yang ads turun. Di saat gue ads-nya sudah mandek. Udah mandek. Sorry, bukan turun ya, mandek ya. Mandek. Dilemanya itu mandek. Jadi misalnya ROAS-nya terjaga di 5, cuman bisa spending misalnya nih 5 juta. Jadi PR gue itu adalah bagaimana di bulan depan gue bisa spending 10 juta, ROAS-nya jadi 10 misalnya. Iya. Itu goals-nya. Iya. Caranya itu ya dengan ya daripada branding. omset lo 25 juta, mendingan omset lo 100 juta. Iya, dengan ROAS yang makin tinggi loh. Iya. Itu berarti kan biaya iklan lu makin kecil. Iya. Iya, gitu-gitu kira-kira. Oke. Menarik ya mengenai dunia per-TikTokan ini ya. Tapi sekarang ada yang ngomong juga, katanya semakin kita memanjakan, kita sering belanja iklan akan dimudahin secara algoritma ya. Dimudahin. Iya, engagement jadi lebih, karena kan kita nih jadi kayak Oke. ngasih duit lah ke platform. Lebih ke gini, kalau mungkin teman-teman yang mau pakai iklan itu ibarat kata kalau kita nge-gym, kita makan suplemen. Oke. Nah, Bang Dery bayangin kalau misalnya kita nge-gym dan kita makan suplemen, cepet dong gedenya. Iya. Tapi bayangin kalau misalnya Bang Dery kagak nge-gym sama sekali, tapi ngehajar suplemen gym terus, rusak nggak badan? Iya, iyalah. Ya kira-kira seperti itu. Jadi nge-gym itu, workout itu seperti kita ngonten. Konten kita itu harus sudah ready, harus sudah bagus. Baru kita tambahin suplemen berupa iklan. Maka baguslah itu. Tapi kalau secara konten kita jelek, organiknya juga jelek, lu tembak terus pakai iklan, yang ada boncos, rusak gitu loh. Tapi bukannya kalau ketika ketemu tulisan sponsor, orang udah pasti skip. Nama iklan. Enggak ya? Yang enggak juga kan, tergantung Kontennya. Iya, konten juga. Iya sih, gue sering, gue gak sadar nonton sampai akhir, taunya sponsor. Iya, kadang aja konten tanpa sponsor aja juga kita skip kok. Iya nggak? bener. Uh-uh. Oh iya, sudut pandangnya harus kayak begitu teman-teman ya. Iya. Iya, konten yang tanpa sponsor, kalau Kalau emang jelek jelek mah juga ya pasti gue di-skip. skip. Begitupun sebaliknya, kalau konten pakai sponsor atau berbayar atau ads gitu ya. Tapi kalau emang relate sama kita akan nungguin. Gue nggak sadar tuh, udah sampai habis kena call to action. Wah elah, ternyata sponsor. Iya. Oh, oke. Iya. Ini asik sih dunia. Apalagi kira-kira yang memang memicu orang ini bisa 45 triliun bro. Li Jiaqi ini di Cina ya. Nah maksud gue kan harapannya kan ke teman-teman semua nantinya nggak cuma ada di rekor 41 miliar Dr. Richard Lee. Mungkin besok kali kok nggak ada lagi ya. Menyiasati biar rame kan salah satu caranya adalah kita munculin GMV atau omset yang counting up gitu loh. Yang berjalan di belakang kita. Nah sementara sekarang nih gue nggak tahu top ranking yang paling tinggi sekarang siapa ya? Bahkan sekarang top rankingnya udah nggak diupdate. Emang iya? Iya. Jadi nggak ada muncul di situ. Sudah di apa ya? Hah? Emang iya? Muncul tapi udah nggak diupdate. Itu updateannya itu udah dari beberapa bulan lalu itu. Maksudnya updateannya? Nih Kocun lagi live nih. Bentar. Ini gimana sih? Kok UI-nya gue agak lupa nih. Shopping number 1. Kocun number 1 sekarang? Iya. Cuman itu udah nggak update bang. Udah lama nggak update. Oh iya? Iya. Nggak update Jadi- itu maksudnya gimana sih? Ini. Lalu tahu dari peringkatnya. mana? Tahu dari mana? Orang tiap hari gue buka sama terus. Emang begitu kali stabil? Enggak. Kan data gue juga ada. Lu data dari mana? Data salesnya gue. Oh. Gue kan bisa lihat tuh.
kok hari ini penjualan gue banyak, ranking gue kagak naik nih, gitu loh. Oh iya paham. Ya, jadi kalau menurut gue sih, yang pertama kalau misalnya kita itu arahnya mau ngejar yang 4-45 triliun, sudah hampir tidak mungkin ya. Kalau 45 triliun nih kita bilangnya. Kenapa? Karena perbedaan populasi satu. Karena nanti komplain nih Bang. Kalau aku bilang, wah bisa nih 45 triliun. China kan populasinya lebih banyak. Iya. Oke lah. Tapi kan masih jauh dong 41 miliar ke 45 triliun. Benar nggak? Bisa ke 1 T aja juga udah happy banget semuanya gitu kan. Nah makanya potensi live ini masih sangat gede lah. Dan kalau misalnya di tahun lalu aku sempat pas kita podcast, aku kan bilang, wah affiliate ini bakal kenceng nih Bang. Iya. Dan di tahun ini kan lumayan lah affiliate naik banget. Menurut aku di tahun depan itu yang bakal naik banget itu live. Kok bisa? Karena, nah jadi ceritanya gini, live itu di tahun lalu udah naik banget tuh. Di masa-masa yang Dr. Richard, Mami Louis ngejar-ngejaran GMV. Tiba-tiba karena itu TikTok Shop-nya ditutup. Salah satu penyebab lah, pemicu. Iya. TikTok Shop ditutup, patah dong momentum live streaming. Iya. Gitu loh. Dan ternyata di tahun ini yang naik itu banyak juga yang bikin VT dari konten-konten. Jadinya live itu kayak dianaktirikan lah. Jadi keranjang kuning aja lewat video-video. Fokus affiliate itu kan sekarang narasinya itu banyak yang fokusnya di konten. Konten brutal. Kira-kira salah satunya. Iya. Salah satunya. Jadi bikin konten sebanyak-banyaknya sehari gitu misalnya. Yes. Nah, terus live ini coba deh lihat. Sekarang ini kalau misalnya kita sebut kreator besar di live ya. Itu doang. Padahal kan market tidak sekecil itu. Benar nggak? Kalau misalnya gue tanya, Bang, afiliator beauty yang gede siapa? Paling cuman kesebut 3 nama. Iya. Elektronik 3 nama, fashion 1 nama, 2 nama gitu ya. Padahal kan market tidak sekecil itu. Iya. Masih banyak orang-orang itu yang berpotensi naik. Oke, terus? Gitu loh. Bentar, kok masih nyala sih live gua? Jadi ke distract gua. Kenapa begini sih? Oke lanjut terus. Iya, nah jadi menurut aku di tahun depan itu teman-teman di sini yang afiliator atau seller yang ada memaksimalkan live itu bakal terbantu banget lah. Oh, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Live lagi ya. Live. Tapi tetap nggak boleh bukan mamerin ya. GMV ini kan salah satu bagian dari untuk mempercayai konsumen bahwa ternyata barang yang dia dagangkan laris, bro. Tapi nggak boleh lagi sekarang ya. Nggak boleh. Dihimbau. Jadi sebenarnya itu yang dihimbau itu para top kreator. Jadi kalau misalnya Bang Dery lihat, yang kecil-kecil tetap ada lah beberapa yang nunjukin screenshotan GMV, screenshotan apa tahu kan? Tahu. Ya kan mereka karena nggak dihimbau aja. Gua mah udah dihimbau makanya gua nggak boleh lagi. Oh. Gitu. Oh, dihimbaunya dari TikTok langsung ya? Iya. Berarti masih kecil-kecil masih boleh dong ya? Karena nggak dihimbau. Jadi asumsi mereka kan juga tidak tahu kalau ini dilarang kan. Itu sih. Tapi afiliator juga yang tanpa live bakal naik. Afiliator tanpa live. Kan Iya, sudah keranjang naik. kuning biasa. Kan sudah Enggak, naik. maksudnya trennya nanti kan kalau lu bilang ntar tahun depan Iya, itu iya, adalah iya. live, berarti yang keranjang kuning biasa, Tetap- VT itu akan turun, enggak? Tetap naik, tapi tidak sesignifikan yang bisa memaksimalkan live. Oh, Gitu. karena algoritma lagi memihak pada live. Karena emang di tahun ini yang VT itu udah naik, hype-nya udah naik. Kebayang nggak? Oke, ya jadi lagi di-push di. Jadi pasar untuk live itu masih ada, nama-nama besarnya belum banyak. Sedangkan kalau di VT nama-nama besarnya udah banyak, kan gitu. Dan live itu ntar pakai iklan juga nggak? Kan ada yang bilang katanya kalau live mau rame tinggal pakai ads saja live-nya. Balik lagi, live itu hanya mendatangkan penonton. Hostnya jago nggak nge-convert orang yang sudah masuk? Karena kalau nggak jago, boncos. Semuanya tekniknya ada lo bagikan di sini. Yes. Oh, di buku Jadi, ini nih. Itu buka aja tuh, Bang, kalau Coba mau ya. lihat daftar isi. Rahasia live TikTok ramai penonton dan penjualan. Nah, Jadi- ini gue coba spill tipis-tipis. Ya, ini triknya teman-teman. Ini lagi-lagi nih bukunya se-eksklusif ini ya. Jadi belum bisa diorder, tapi untuk penonton kasih solusi, kita mudahkan kalau lo mau menjadi bagian dari eksklusif. Jadi lo bisa dapetin perdana, kita kabarin duluan kapan dibukanya. Dan sebenarnya udah ada tanggalnya di Desember ya. Ya, 12. 12. Tapi kalau mau dapat lebih awal dan tentunya special price, nah teman-teman masuk di grup waiting listnya khusus spesial penonton kasih solusi. Gimana caranya? Masuk aja di bawah tuh, deskripsi di bawah itu udah ada. Oke? Nah itu detailnya, linknya ada di situ semua. Coba gue buka deh. Jadi itu bukunya, lihat di daftar isinya aja, Bang. Nah, jadi Ya, coba ya, nih
Daftar isi mana sih? Ketika gua nulis bukunya ini, gua coba menyusun Ini ya? ya bagaimana itu. Jadi ini benar-benar masih dummy nih. Bahkan itu masih ada typo-typonya tuh. Nah, cuman Mana typonya? fitur itur. Oh iya. Jadi ini eksklusif banget nih. Bang Dery itu Oh, lagi iya. pegang eksklusif kopi lah. Kopi number 1 Gila. yang masih ada salah-salahnya. Sumber traffic live. Hmm. Live room design. Sampai Iya, semua itu. Oh. Semua faktor yang ada di dalam live itu kita bahas. live host, live product, live sales, live violence. Pelanggaran-pelanggaran pelanggaran. ya. Gila, sampai violence juga ada loh di situ. Jadi apapun faktor dari yang menyebabkan sebuah live itu bisa rame, itu aku coba bahas di dalam. Jadi dari segi desain itu seperti apa, host itu harus yang seperti apa, Oke. cara jualan seperti apa, pemilihan produk seperti apa, pelanggaran seperti apa, sumber-sumber orang masuk supaya bisa ke live kita itu dari mana saja. Pelanggaran termasuk itu adalah katanya ada yang bilang ngerokok. Itu memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Bahkan rokok Nge-vape. elektrik nggak boleh juga. Kan gue pernah lihat itu. Nge-vape aja dia asik. Ya belum kena aja. Oh belum kena. Iya. Jadi secara peraturan itu nggak boleh. Suara anak kecil di malam hari. Kalau jualan nggak boleh. Nah jadi pelanggaran itu terbagi 2 lagi tuh. Apa tuh? Ada pelanggaran keranjang kuning, ada pelanggaran tanpa keranjang kuning. Oke, bisa Contoh, coba. contoh. Misalnya kita nge-live sambil bawa mobil. Nah itu mau kita berkeranjang atau nggak berkeranjang live-nya tetap pelanggaran. Oh, membahayakan. Membahayakan. Tapi kalau misalnya nge-live ada anak-anak, itu hanya tidak boleh kalau kita berkeranjang kuning. Kenapa? Karena anak-anak tidak boleh berjualan. Oh, dieksploitasi. Iya, makanya kalau misalnya nonton live ini kan banyak tuh anak-anak kecil yang lucu-lucu gitu loh. Iya. Kan juga nge-live di TikTok aman karena kan dia nggak jualan, nggak pakai keranjang. Kan bisa diakalin klik link masuk ke Wawa. Ya bisa juga, cuman ya itu udah ngakal-ngakalin TikTok jatuhnya. Kalau ketahuan juga bahaya juga. Kalau ketahuan jadi kena ini pelanggaran redirect traffic namanya. Itu pelanggaran yang berbeda lagi. Jadi Oke. kita itu nyuruh orang itu untuk misalnya ngeklik link yang tidak terpercaya. Nah itu another violation lagi. Makanya kan kalau ada apa-apa TikTok nggak mau nanggung tuh, makanya dia kesel, mendingan buat peraturannya sekalian daripada ntar Iya. malah jadinya berantakan nih platform gua nih isinya Benar. orang-orang nggak jelas, orang-orang gadungan, orang-orang tipu-tipu gitu ya. Iya dan jatuhnya ya emang monopoli aja udah. Oh iya juga sih. Maksudnya ya kalau lu bisa jualannya di TikTok ya jangan di tempat lain dong. Maksudnya kan begitu. Iya. Ada etikanya. Iya. Oh, Masa lu nyari penonton di tempat gua nyuruh orang belanjanya di tempat lain? tapi kan dia kali ini kan toko apa sih hijau tuh mangga apa alpukat gitu. Udah nggak boleh, sama toko jeruk. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kita sekarang kalau nyebutin toko jeruk, toko oren, kena pelanggaran. Gila semuanya ada di sini ya. Iya. Lu ceritain nih di Dibahas. buku ini ya. Heeh. Buat teman-teman kalau mau dapetin bukunya dari Leo Giovanni, FYP spesialis kita nih, Rahasia Live TikTok Ramai Penonton dan Penjualan. Ini kita bantu linknya di deskripsi di bawah. Yes. Ada fenomena apa lagi bro mengenai di TikTok ini yang belum sempat kita bahas nih, biar teman-teman ada gambaran. Mungkin salah satunya itu kalau gua bahas itu ini ya, gimana orang itu seller itu tidak seller atau afiliator ya, kurang mempelajari tentang violation. Dimana itu nanti akhirnya malah akan merugikan diri sendiri. Jadi banyak orang itu kasusnya itu ngonten nangis-nangis, katanya duitnya ditahan oleh TikTok. Nah sebenarnya itu bukan ditahan. Buat apa TikTok nahan duit kita gitu loh. Banyak seller besar pencairan mungkin tiap harinya ratusan juta sampai miliaran juga tidak ditahan gitu kan. Kenapa? Nah ternyata biasanya nih setelah diusut mereka melakukan pelanggaran. Jadi mereka berjualan dengan cara yang tidak benar misalnya. Contohnya? Contoh. Oke. Misalnya mereka pakai video orang lain, mereka posting di akun mereka, taruh keranjang kuning. Nah itu kan pelanggaran dong jelas. Misalnya Bang Dery punya akun TikTok, lagi nge-affiliatein buku aku misalnya. Iya. Video Bang Dery tersebut di-download, diposting tuh sama orang lain di akunnya dia, ditaruh keranjang kuning. Dia dapat penjualan. Curang dong.
Bang Dery nggak dapat apa-apa dong. Iya. Iya, dapat hikmahnya doang. Dapat hikmahnya ya. Sama Jadi, pelajarannya. Akhirnya ketika itu ditahan dananya, jadi kan jadi problem. Cuman kan banyak orang itu juga beralasan, ya aku tidak tahu lah apa, ya itu belajar gitu. Oke. Belajar. Makanya sebelum memulai kita harus pentingin ilmu dulu teman-teman. Makanya Iya. dengan adanya buku apa ya, arahan-arahan ini jadi jadi teman-teman tahu nih gimana cara melangkahnya gitu kan. Oke. Pelanggaran-pelanggaran sih ya. Banyak. Even Ruben Onsu aja waktu itu pernah cerita dia bikin video. Itu katanya kena pelanggaran padahal dia kata udah ngelakuin segala peraturannya udah diperhatikan baik-baik, tetap aja kena pelanggaran. Jadi di TikTok itu salah satu platform yang paling strict menurut aku ya. Menjalankan peraturannya mereka itu strict banget. Nah, jadi mereka misalnya ini pelanggaran ya udah, mau siapapun kamu gitu ya. Mau kamu itu artis sekalipun ya kita bekuin atau kita kasih penalti. Kamu nggak boleh nge-live. Gitu. Makanya strict banget. Pokoknya kalau teman-teman mau dapetin 2 buku ini, kita siapin nih sebenarnya di keranjang gitu, di deskripsi di bawah. Kalau teman-teman lewat Instagram, kalau mau dapetin buku dari Leo Giovanni FYP spesialis ini ada 2 buku ya, coba sini deh bro. Ini ada 2 ya. Jadi yang sebelah di kiri lo nih ini adalah buku yang untuk gimana caranya bikin konten potensi FYP ya, kiri lo. Kalau di kanan lo ini adalah gimana caranya lo nge-live rame penonton dan penjualan. Dan dua-duanya sudah include bimbingan admin mentor. Oh, dua-duanya ada. Oh, oke. Jadi lo pelajarin bukunya, di dalamnya ada nomor adminnya, ada mentornya, lo ada apa-apa bisa nanya sepuasnya. Iya, jadi di tahun lalu ketika pertama kali gue datang ke podcast Kasih Solusi, ini kan buku cuma dapat buku nih. Iya, kemarin nih ya, ini doang nih. Iya, udah beli putus sistemnya. Lu beli udah. Cuman balik lagi karena murid-murid kita banyakan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu rumah tangga, banyak yang kagak paham. Jadinya kan gue kayak tanggung jawab moralnya itu berasa lah. Sampai lu siapin mentor lagi. Gue siapin mentor. Nanti ada biaya tambahan dong. Gak ada, harganya kagak kita naikin. Oh. Jadi untung gue udah makin kecil. Kalau kalian gak serius belajar sih sakit hati. Wah, iya benar. Dan udah banyak tadi testimoninya ya. Mungkin testimoninya kita bisa bantu munculin ya. Lo tinggal screenshot aja. Nih, nanti lo kirimin ya bro ya, beberapa ya. Boleh. Ini gue coba munculin di sini sama editor gue. Nah, lo tinggal baca-bacain aja nih. Ini gue munculin secara cepat aja. Kalau teman-teman pengen baca, lo pause sendiri aja. Manual lo deh. Lo simak aja baik-baik nih. Tuh, udah beberapa kita munculin sehingga teman-teman ada gambarannya bahwa ini orang-orang ini yang betul-betul merasakan ini beda-beda. Bukan buzzer lo ya. Jangan buzzer lagi nih. Itu kalau namanya mau dicek satu-satu silahkan. Iya. Karena kan ketahuan dong. Aja. Ketahuan. Lo mau DM, lo mau ngobrol sama dia, silakan tuh ya. Ya kalau untuk memastikan ya. Iya. Nah, ya pokoknya teman-teman kalau mau dapetin 2 buku ini, menurut gue ini buku pamungkas lo ya. Karena kalau di gue prinsipnya adalah nggak mungkin lo beramal atau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi lo harus berilmu dulu, baru lo beramal, baru lo melakukan sesuatu. Nah, maksud gue adalah 2 ini caranya adalah gue ada di kubu. Terserah lo mau ikut gua apa enggak, tapi kalau gua ada di kubu gimana caranya FYP itu ada ilmunya. Kalau gua gitu. Mau dari 5 detik pertamanya, mungkin lo di luar sana nggak sengaja atau gimana, gue yakin betul karena video-video nggak usah jauh-jauh deh, video-video yang kita tonton, kenapa lo stay? Kalau gue bedah, itu pasti ada ilmunya tuh orangnya. Si kreatornya pasti ada ilmunya. Kalau nggak lo nggak akan stay. Simpelnya gitu aja deh. Nah, jadi teman-teman pastikan kalau lo pengen dapetin buku ini, semuanya ada di link yang ada di bawah. Lo tinggal klik aja. Terutama yang ini udah ready stock ya. Ready. Yang trik konten ada ready stock. Lo tinggal ambil aja. Cara belinya gimana, kita siapin di bawah linknya. Untuk yang sebelah kanan lo, yang untuk rahasia live TikTok ini eksklusif. Artinya cuma bisa didapetin tanggal 12/12. Untuk waiting list dari sekarang, biar kita ngingetin apa segala macamnya. Nah, tuh ada linknya lagi di bawah. Nah, itu ada harga khusus lah buat penonton yang kasih solusi. Jadi keuntungannya adalah kalau 12/12 masih nanti nunggunya. Nah, kalau sekarang udah bisa waiting list, harga spesial lagi. Dan pasti dapat duluan. Iya. Karena produksinya kan nggak banyak ya. Kalau misalnya ternyata di 12/12 membludak, habis duluan kan setidaknya warga kasih solusi dapat dulu. Udah dapat duluan. Iya. Karena itu di sebelum 12/12. Sebelum. Bener jadi ya? duluan dulu. Tanggal 29 bisa nggak? Bisa dong. Siapa tahu ntar gue kagak jadi itu jualan 12/12. Oh, habis diambil warga kasih solusi. Oh iya, tiba-tiba langsung habis pas 12/12. Maaf, nggak bisa, udah nggak ada stoknya, habis. Iya, Bang Dery
gua kagak jadi nge-live nih tanggal 12. Ludes. Udah habis sih baru gue mau Iya. live ini. Ya Iya. udah. Siapa teman-teman ya pokoknya sampai bertemu lagi mudah-mudahan teman-teman juga bisa live dengan secara banyak views-nya, banyak penjualannya karena gue pun juga praktisi afiliator, Bro. Iya. Gue praktisi affiliate Jago, gue nih. jago. Amin, insya Allah ya kan. Nah jadi enak kayak indahnya banyak waktu sama anak lah pokoknya. Spill Bang. Dari afiliator gimana tuh? Waduh. Tadi kan ada yang kebeli Tana, kebeli Nmax. Kalau Bang Dery, Iya Alphard tinggal nunjuk aja. Bukan Nmax lagi ya. Iya. Alphard tinggal nunjuk ya. Cuma kan gue kan harus ke karyawan dulu. Oh, luar biasa. Masa harus gue spill sih, Bro? Iya, ini dia. Ini kerja gue berapa kita Dim? Sebulan ya. Kita 30 harian lah sebulan. Gue buka di platform gue di gue pakai link.id. Ya gue buka dulu deh. Ini Nah mungkin jadi buat teman-teman juga banyak yang nggak tahu ternyata affiliate itu Bang kan nggak cuman di TikTok, tapi iya, dari dulu lah yang gue dari namanya YouTube. affiliate itu sudah ada kan? Dari dulu maklar, Bro. Iya iya. Gue maklar. Gue dari affiliate aja. Di luar dari brand ya. Hmm. Ini omset gue sebulanan nih. Emang tinggal nunjuk sih. 800 juta gue sebagai affiliate. Makanya enak lu belajar deh. Buku-buku kayak begini ngaruh banget, Bro. Untuk hari ini nih Sehari. ya iya hari ini aja gue cek. Ini belum ditarik ya. Gue gak tahu terakhir penarikan kapan tuh. 200 juta. Enak lah jadi afiliator mah. Kerjaannya main-main sama anak, Iya. ngobrol-ngobrol sama tamu podcast. Lanjut cair. Jangan dikurang-kurangin dong. Oh iya, apa itu? Meeting sama pejabat? Bener juga. Kalau enggak gue gak bisa meeting sama pejabat. Gue gak bisa, Bro. Iya, Ketemu sama wali kota ini gue gak bisa ngobrol. Karena kan gue lagi mengais rezeki, nyari. Ya, kalau sekarang kan jadi bisa buka relasi. Ya ini tinggal konten, posting, tinggal. Iya. Kan gue jadi bisa ngobrol sama calon gubernur ini, Waduh. calon luar gubernur biasa. itu. Tinggal gitu. Kalau enggak gue mikirin gimana cara dapet duit kan. Kalau ini Iya. affiliate kan enak. Bikin konten, posting, tinggal nungguin. Dan Efek bola salju. selama kontennya ada itu loh. Lifetime. Running. Running. Tadi gue di mobil OTW 220 juta. Kan gue refresh. Ini gue refresh aja. Nih gue refresh. Nah di mobil tadi OTW ya. Iya, Tadi iya. pagi kan sebelum ini kan gue syuting sama lu siang nih. Sebelumnya tadi kan gue ngonten sama calon wali kota Solo tuh. Sebelum lu nih. Duduk Nah, di sini. Duduk di sini. Nah, Elus-elus dulu. nah ini ditinggal dari tadi 6 juta. Buset. 6 juta ya kan? Iya. Tinggal- Kagak kerja sama sekali. Iya kan udah Kagak kerja kerjanya. berhubungan dengan itu. Iya, Iya. kan kerjanya udah. Udah. Belajar lewat bukunya Leo, set. Udah. Oh, gini cara bikin konten. Posting tinggal ngobrol sama pejabat, buka relasi. Kan gue di Kadin juga nih, Bro. Woi. Gue ngobrol di organisasi di Kadin Jakarta gitu kan. Udah bangun apa potensi bisnis apa segala Iya. macamnya. Gue refresh. Hari ini kerja Naik sehari lagi. 20 juta. Tidur, ya kan? Kontennya cuma sekali kita bikin kemarin. Enak banget ya. Enak jadi affiliate, makanya lu belajar nih bukunya Leo nih. Iya gak? Iya, iya, Semangat teman-teman semua. Insya Allah kita bisa perbaiki ekonomi keluarga lah minimal. Yes. Habis itu kita bantu ekonomi negara gitu ya. Bro, thank you bro. Thank Udah you. mampir, nanti update lagi ya. Thank you. Kalau ada buku-buku baru, gue tunggu ya bro ya. Siap. Next ada buku apa lagi? Personal branding. Oh, afiliator penting tuh, Iya. personal branding tuh. Gue pernah bahas juga tuh. Bang gimana bang? Tapi menurut lu afiliator perlu personal branding? Oh nggak? perlu lah, gue di kubu perlu. Gue kenceng banget tentang itu. Karena gimana caranya lu begitu skip konten kalau lu nggak nimbulin trust sama audience. Lu akan stay di video tersebut kalau lu kuat personal brandnya. Berarti menurut lu misalnya gue kagak bangun personal branding, gue yang penting jual. Wah berat. Siapa Berat. lu? Maaf ya bahasa kasar siapa lu? Maaf nih, emang begitu. Maaf banget. Siapa lu gitu. Lah bro, ya bukan gue yang ngomong ya, tapi banyak teman-teman gue yang bilang yang katanya ngambil ilmu dari gue pribadi, katanya setiap konten gue muncul di TikTok, dia berhenti. Oh. Itu Merhatiin karena personal brandingnya. personal branding. Iya. Makanya gue udah terakhir nggak ngonten terakhir di TikTok nih, terakhir view gue bahas Le Mineral sama Aqua tuh. Peperangan itu kan mereka udah perang marketing 3.0 ke atas tuh. Itu 1,1 juta views tuh. Abis itu udah terakhir kapan nih? Aduh 11 November. Sebelum gue umroh tuh gue posting, abis itu karena umroh belum posting lagi tuh. Iya. Nanti sabar.
Nanti Wajib maksimalin dong. kita TikToknya. kolaborasi aja mau gak lo? Iya, boleh. Buat- Kita discuss aja ya. Iya kita discuss ya. Iya. Tentang personal branding gue demen tuh. Wih, Nanti kita bahas. sip. Oke bro, nih kalau teman-teman pengen beli bukunya Leo Giovanni, udah kita siapin semuanya, ada di keranjang. Keranjang mulu gue. Di bawah tuh, di deskripsi di bawah. Nanti tinggal klik aja, lo dapetin deh. Ini eksklusif terutama yang di sebelah kanan lo nih yang untuk live TikTok. Kalau untuk track konten semuanya ada ya, udah ready ya, ready stock. Lo minimal itu. Kalau saran gua, dua-duanya lo klik. Karena ngonten dulu untuk potensi views gede, baru live-nya akan kebantu nantinya. Iya, jadi yang hitam dulu, ntar sambilan nunggu ininya ready, ya kan ilmunya udah ada ntar. Iya. Jadi udah siap tuh. Iya, Belajar yang hitam dulu, ntar yang itu ready, udah deh. Masih fresh Iya benar. ilmunya. Siap, Le. Nanti kita update lah ya. Sip. Gue tunggu lu nanti untuk gebrakan-gebrakan. Gue pengen ada orang-orang Indonesia baru yang bisa tembus di atas 41 miliar nih. Wajib. Makanya dengan ikhtiar kayak begini nih, gue demen ada orang mengedukasi. Jadi karena gue mempercayai bahwa nggak mungkin lu ngonten dapat duit banyak kalau lu nggak punya ilmu, nggak mungkin. Makanya pasti ada ilmunya. Yes. Makanya gue demen untuk mencerdaskan Indonesia. Ayo dong kita upgrade. Biarkan Pak Prabowo fokus dengan makan gratis bergizi tadi. Kita bangun dari kita sama-sama menopang lah. Kita Dari dari sisi sisi edukasi. edukasi. Betul, mantap. Thank you bro. Thank you. Nanti kita ketemu lagi ya bro ya. Jangan lupa nih klik link yang ada di bawah tuh ya teman-teman untuk dapetin bukunya Leo. Kita kasih solusi.